Iya teman-teman, dan kebetulan rumahnya si Neng kan di sini nih, ya, di bawah. Ngumpet banget. Boleh ada teman-teman dibaca ini. Ya. Makan sama garam. Oh, makan sama garam. Uang jajan sekolah itu berapa nih? Kadang-kadang 5.000. Kalau nggak punya apa ya enggak. Sama sekali nggak bekal uang. Udah 1 minggu juga nggak jajan. Dan katanya dimakamkannya juga di sini. Oh ini di depan rumah. Oh ini. Ya ini cuma hanya 2 rumah loh di sini. Wow, mantapnya ini airnya jernih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali kawan-kawan bersama saya Cahya di channel Sisi Cahaya Pedesaan. Dan hari ini ya, saya ingin mengunjungi kembali nih yang sudah lama, udah 1 tahun lebih mungkin ya, saya tidak bersilaturahmi, tidak melihat saudara kita yang hidupnya mencil di area pegunungan ataupun hutan ya teman-teman. Mereka itu adalah satu keluarga yang tinggal di area hutan ya, yang berada di ini, kalau tidak salah ini masuknya Kecamatan Cipatat, dan untuk kabupatennya Kabupaten Bandung Barat. Dan bisa lihat teman-teman di bawah, di belakang saya itu ada perkampungannya yang sangat lumayan cukup jauh, dan inilah perjalanan saya teman-teman. Tuh, Masya Allah ya. Ini berada tepat di rel kereta api yang sudah tidak aktif. Mungkin ada beberapa puluh tahun atau ratus tahun, saya kurang paham juga. Karena ini memang dari dulu juga waktu saya pertama kali nge-vlog ke sini itu, jalannya sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini akses satu-satunya jalan untuk menempuh ke salah satu perkampungan atau menuju rumahnya Neng. Yang kita akan tuju itu anak yatim ya. Ini anak yatim loh teman-teman, yang kita tuju ini ya. Saya ingin melihat lagi, mengunjungi, menyajikan lah ya, kehidupan mereka yang benar-benar hidupnya di area leuweung ya. Kalau kata orang Sunda mah leuweung ya, kebun, hutan, sawah, pegunungan yang mungkin cukup sedikit terisolir di area Kabupaten Bandung Barat. Dan ini kurang lebih dari Cianjur itu ya, perbatasan Cianjur Raja Mandala ini sudah agak cukup lumayan dekat ya. Dan seperti inilah perjalanan saya, kurang lebihnya mungkin ada 1 kiloan ya untuk di pinggiran rel ini, rel yang sudah lama tidak aktif. Tuh, motor saya ditaruh di sana. Untungnya saya berdua sama teman saya pun juga nungguin dulu ya di sana. Jadi saya mau memperlihatkan nih. Tuh, lihat-lihat teman-teman. Aduh. Nih lingkungannya ya. Jadi warga sekitar yang ada di area sini itu jalannya seperti ini ya. Wow. Tuh ada motor juga ya, punya warga yang lagi mencari sesuap nasi, sesuap rezeki ya. Oke, ini akan saya potong-potong juga teman-teman. Dikarenakan ini masih jauh ya perjalanan saya untuk menuju rumahnya gadis yatim ini. Di dalam hutan loh. Jangan nggak kaleng-kaleng ini. Serius. Masya Allah. Untuk nama kampungnya, banyak yang gurusuk-gurusuk gitu ya. Tuh.
Ngeri-ngeri sedap sih kalau sendiri mah. Punten. Siapa tahu ada orang gitu atau apa. Masya Allah. Oke, karena perjalanan saya masih jauh ke sana ya. Perkiraan ini dari ujung kampung sana sampai ke sana itu perkiraan ada 1 kilo atau 2 kiloan lah ya melewati rel ini. Makanya itu daripada panjang banget durasinya nanti, karena posisi rumahnya si Neng itu, anak yatim ini berada tepat di bawah gunung ini dan masih jauh ya dari rel ini, juga harus melewati gang-gang kecil ke hutan sana. Oke, kita gaskan tanpa basa-basi lagi teman-teman. Wow. Nah, bisa terlihat sama teman-teman, ini salah satu perjalanan saya ya. Ini masih panjang loh perjalanan di pinggiran rel seperti ini ya. Dan ini seperti terowongan begini ya. Di kanan bukit, di kiri ya tebing. Seperti itulah teman-teman ya. Ini jalannya ya. Soalnya ini saya memakai motor Matic. Jadi beginilah, mohon maaf ya agak sedikit berisik. Itu ada warga juga yang lewat ke sini. Mangga. Iya, mangga. Luar biasa ya. Kita akan coba bersilaturahmi ya kepada dua anak gadis itu. Dua gadis yatim itu. Oke teman-teman, dan ternyata ini lanjut ya. Dan ternyata gang yang barusan itu salah. Di sini ternyata ada 2 gang ya. Nah, ini gang ini nih yang mau ke rumah dua gadis yatim ini. Kalau ke rel sana ya masih ke sana. Nah, ini ternyata tuh ada gerbangnya. Luar biasa, luar biasa. Dan kita harus melewati jalanan ini nih. Wow, gokil, luar biasa perjuangannya ya. Jangan ingin menjadi konten kreator seperti ini ya, yang di hutan-hutan, jangan lah. Resikonya lumayan. Ada warga juga di atas. Punten Pak. Oke dah, saya akan potong-potong juga nih teman-teman. Aduh, dikarenakan ini turunan juga nih, bahaya juga buat saya sendiri ya sambil megang kamera mah. Wow, gokil. Ini kita melewati jalur rel kereta api ya yang sudah tidak terpakai. Jadi rimbun begini ya teman-teman. Daerah Cipatat ya kalau tidak salah ya pastinya kecamatannya di Bandung Barat. Ini di bawah kita ini, di sebelah area kanan adalah rel kereta api. Jadi warga itu setiap hari harus melewati ini ya. Perjuangannya, wow, luar biasa ya kalau menurut saya. Belum tentu kita bisa kuat ya seperti mereka yang hidupnya tinggal di area seperti ini. Ini salah satu perjuangan ya, perjuangan saya juga membuat video masuk ke area hutan-hutan seperti ini ya. Dan saya ini memakai motor Matic ya, Beat. Jadi saya tidak bisa kenceng-kenceng bawa motornya karena ini jalannya seperti ini ya, di bawahnya bebatuan dan ditambah lagi besi-besi rel kereta api. Saya gak nyangka juga bahwa di lingkungan seperti ini ternyata ada kehidupan. Luar biasa. Dan untuk area ke sebelah kirinya itu adalah hutan karet ya teman-teman di sini. Itu karet ya, luas sekali di sini. Alhamdulillah dari sekian perjalanan saya ya,
sampai ke area daerah perkampungan sini ya, yang cuma hanya ada beberapa rumah. Dan barusan saya sudah minta izin juga untuk di area perkampungan sini, dan saya ngobrol juga sama warga sekitar bahwa ternyata dua gadis yatim itu ternyata yang salah satu yang sudah gedenya itu, yang sudah besarnya, Neng siapa ya, lupa lagi saya dulu sudah menikah katanya teman-teman. Dan ternyata mungkin ada satu lagi ya, mudah-mudahan ada di lokasi. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol ya. Dan kebetulan, nah ini teman-teman ya, gak nyangka juga kan, bahkan di dalam hutan area seperti ini ada salah satu perkampungan ya. Jadi cuman ada beberapa rumah di sini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, antara 5-6 rumah di sini teman-teman. Dan akses jalannya ya bisa tahu sendiri ya, tadi harus melewati rel kereta sampai masuk ke sini. Dan untuk area lingkungannya, wow, tuh itu salah satu aktivitas warga ya di area sini. Oh, ke sana ternyata. Oke, kita gaskan langsung ya. Ini cuma ada 6 rumah loh teman-teman di area lingkungan sini. Mudah-mudahan emaknya ada ya. Wah, luar biasa, gokil ya suasananya tuh. Ini tebing. Apunten. Dari mana ini, A? Dari kebun. Wow, dari kebun ya. Wah, ayo punten mangga. Nah, dan kebetulan motor saya pun juga dititip di sini nih teman-teman. Punten Bu, nitip ya Bu ya, bentar Bu. Oke. Nah, di sini juga memang warga masuk ke sini ya, motor-motor pun juga ya. Wow, luar biasa ya. Ini untuk suasananya. Dan kalau untuk rumahnya Mak Enok katanya itu namanya ya Mak Enok. Paling ujung teman-teman. Tuh lihat. Ya suasananya. Wow. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumah di sini saya hitung tadi ya. Oke. Dan ini untuk, kalau gak salah ini rumahnya Pak Ustadz kalau gak salah. Dan kalau gak salah ini teh, aduh saya lupa lagi ini teh dulu teh. Pokoknya dulu pernah main di sini ya beberapa kali. Pak Punten. Oh, dan ini salah satu musolanya dulu mau dibangun katanya teman-teman. Apa saya teh mau ke Punten, ini gak apa-apa di video Pak, ini sebentar. Saya teh mau ke Mak Enok ya yang di bawah. Iya, yang apa namanya, yang merawat 2 anak yatim itu. Oh, mohon punten ya Pak ya. Izin mau ke sana. Aduh, Masya Allah. Dan ini teman-teman salah satu, ini teh dulu teh mau membangun masjidnya. Aduh, saya teh bingung nih. Ibu sehat Ibu? Punten ya. Aduh, Masya Allah. Ya. Punten, gak apa-apa ke video. Gak apa-apa. Ini soalnya bapaknya nggak pakai baju, saya jadi gak enak. Mau di video juga nggak lagi nyantai katanya. Ini apa dulunya kan mau membangun musola ya, masjid. Madrasah. Ya, katanya ke atasnya masjid. Masjid. Sampai saat ini masih gini-gini aja ya Bu ya? Iya. Nggak ada bantuannya. Nggak ada bantuan ya dari luar. Oke. Wah, luar biasa ya teman-teman ini. Ini berarti ini ibu ustazahnya ya? Bukan. Oh, bukan. Itu di sana di ibu. Ustazah mah. Kalau Pak Ustadznya itu ya? Di atas rumahnya. Oh gitu. Kalau itu Pak Ustadznya ya? Bukan. Oh, bukan. Suami ibu itu. Oh, suami ibu. Ya. Oh ya, yang ngurus ini juga kan? Iya. Itu adik atau ustazah. Oh gitu Ibu. Ya. Oke Ibu. Ya. Makasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama. Dengan atas nama Ibu siapa namanya? Bu Lilis. Bu Lilis ya. Saya teh mau ke Ibu Nok ya, yang di bawah katanya merawat 2 anak yatim kan dulu mah ya. Ya. Mudah-mudahan ada ya gitu di rumahnya. Ada. Ya. Mudah-mudahan Ibu ya. Ya. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini ada rezekinya juga nih untuk pembangunan. Bapak turun, Bapak mangga. Nah ini teman-teman ya, lingkungannya tuh. Suasananya Masya Allah tuh. Nah ini ada kalinya teman-teman tuh ya, ini jembatannya tuh yang saya injek ya. Nah posisi rumahnya itu teman-teman ada di bawah tuh, untuk sungainya, kalinya kecil ya.
Tika betahan. Dulu si Nengnya harus apa namanya kalau ngaji juga ya ke masjid itu harus tuh masjidnya itu di sana teman-teman, punten ya apa tangan kiri. Soalnya ini yang kanan megang kamera. Wow, ini gokil. Nah itu masjidnya teman-teman. Loh, itu untuk menempuh ke kampung sana itu ya dari sini susah. Mau ke bawah susah karena ada sungai juga sedikit di bawah. Jadi harus muter bener-bener jalannya ke sini teman-teman. Ya, tuh. Ya, mencil-mencil ke sana, nanti ke sana ya. Nanti turun gunung ke sana. Nah, sana. Masjidnya. Kalau ini katanya mau pembangunan madrasah dari dulu nggak jadi-jadi. Aduh, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Nah, tuh. Iya, teman-teman, dan kebetulan rumahnya si Neng kan di sini nih. Ya, di bawah. Ngumpet banget. Ya. Aduh, ngeri-ngeri juga nih, ngeri-ngeri sedap. Astagfirullahaladzim, bismillah. Wow. Ini setiap hari loh si Neng itu harus melewati jalan seperti ini. Ngeri ini tebingnya. Tuh, lihat teman-teman. Ya, sisit. Kalau bahasa Sunda namanya itu sisit orai cenanya. Ngeri-ngeri. Gak tahu deh kalau bahasa Indonesia apa ya. Luar biasa. Ini perjuangan, Masya Allah. Tapi yang tak disangkanya itu rumahnya sudah permanen ya. Alhamdulillah untuk akses jalan motor bisa masuk. Tuh lihat ya aliran sungai. Wow. Mantapnya ini airnya jernih. Tapi ini ngeri-ngeri nih tebing-tebing kayak gini ya. Masya Allah. Nah, ini kampungnya teman-teman. Bukan kampung sih ya, masih ngegabung semuanya juga, tapi mencil-mencil kayak gini. Di sini kalau tidak salah ada 4 rumah atau 5 rumah nih di sini juga ya. Wow. Dan kebetulan untuk rumahnya Mak Nok. Nah, di sana teman-teman. Di sana ngumpet banget ya. Di sana tuh lihat. Allah, apa itu? Kaget. Wah. Aduh, semak-semak ini. Aduh. Ngeri cuy. Ini cuma 3 rumah di sini nih kalau salah tuh. Ya 1, 2 di belakang 3. Nah, geser ke sana itu rumahnya Mak Nok ya. Bersama anaknya 1. Jadi di sana 2 rumah yang merawat 2 anak gadis yatim itu. Wow. Oke, kita izin dulu ya ke sana ya karena tujuan saya ingin melihat saudara kita yang di sana. Ya karena beliau itu Mak Nok itu merawat 2 gadis yatim ya. Kalau di sini mah insya Allah mudah-mudahan di sini semuanya pada disehatkan ya. Tuh ada emak juga di sini. Ini untuk kamar mandinya ya tradisional. Gokil. Punten ya Maya. Aduh, ya Allah ini. Empang ya. Oke, kita izin dulu ke sana ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dan akhirnya saya sampai ke rumahnya Ibu Nok. Ya, dan alhamdulillah saya diizinkan untuk membuatkan video ya, dokumentasi petualangan saya bahwa Nengnya yang kemarin ya, yang sempat saya video 1 tahun yang lalu ternyata sudah menikah teman-teman, dan katanya beliau sudah memiliki anak ya, alhamdulillah, dan katanya adiknya ini bungsunya masih anak SD ya, kelas 6 SD. Luar biasa ya teman-teman. Dan lokasinya, nah ini teman-teman ya, luar biasa ya. Tuh, untuk lingkungannya, dan ini memang saya dari sana tadi ya. Tuh, jalan kakinya dari sana ke sini. Ini hanya cuma ada 3 rumah di sini, dan ini empang tuh ya, besar banget empangnya, luar biasa ya. Dan ke sinilah rumahnya teman-teman. Jadi ngumpet ya. Nah, ini kan pertigaan nih. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, untuk ke kanan ini untuk area pesawahan ya. Tuh. Lihat ya. Untuk mata pencarian warga di sini ya, tuh hijau banget ya, luar biasa. Masya Allah. Dan ini rumahnya tuh teman-teman. Masya Allah. Jadi ngumpet banget loh. Kehalang sama ini nih ya. Area ini tuh. Di sini cuma ada 6 rumah loh, 5 rumah. Di sini 3 ya, 3 atau 4 rumah. Di sini 2 rumah. Ya totalnya. Nah ini, masya Allah, luar biasa ya.
Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh, tuh teman-teman ini lihat ya rumahnya seperti ini. Ya Allah. Mas sehat? Alhamdulillah. Aduh, udah lama mah nggak ketemu sama saya mah ya. Aduh, udah ada satu tahun lebih mungkin ya. Iya. Alhamdulillah. Ini dedenya sehat. Kelas berapa sekarang? 6. Ini dedenya siapa dong? Siapa namanya? Arga. Oh, boleh tos dong. Tos dulu dong. Tos dulu cenah. Mau tos nggak? Maaf, tos dulu. Tos dulu nggak? Malu ya? Oh, malu. Kalau Nengnya namanya siapa gini? Nining. Neng Nining. Kelas berapa sekarang? 6 SD. Kalau tetehnya? Siapa tetehnya lupa? Teh Uci. Teh Uci, iya yang sama di sini tinggal di sini juga sama emak ya. Dan sekarang alhamdulillah pada ngumpul. Pada ngumpul nih di sini teman-teman ya. Dan ini rumah emak di sini. Iya. Ya, udah berapa tahun emak teh tinggal di sini teh? Udah 35-an lebih. 35 tahun lebih. Dan katanya dulu mah kan waktu saya main ke sini teh mah ya, kakaknya Neng itu masih gadis dulu mah. Gadis, ya. Kalau sekarang udah nikah. Udah nikah, udah punya anak. Udah punya anak. Oh, berarti udah punya cucu berapa sekarang? Udah punya cucu 6. 6. Banyak juga ya Maya. Aduh, mohon maaf ya sebelumnya saya ikut silaturahmi lagi ke sini. Alhamdulillah. Ya ini ada apa mah buat lumayan buat emak di sini ya Maya. Mohon maaf saya mengganggu terus sama emak nih. Ya udah lama banget ini ada rezeki sedikit. Alhamdulillah dari hamba Allah dari Jakarta ya Maya. Dari hamba Allah dari Jakarta. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya juga disehatkan ya Maya. Emak begitupun juga yang ngasihnya juga dipanjangkan umurnya dan digantikan sama Allah ya Maya yang lebih. Ya dan ini untuk tetehnya nih kebetulan nih tetehnya punten ya teh ya. Sehat selalu tetehnya ya. Nih untuk dedenya nih jajan. Di sini jauh dari warungnya. Punten, Neng nih ya. Buat Neng nih untuk dede nih. Ya. Lumayan ya. Buat jajan. Dan ini kebetulan nih ada apa jajanan nih karena jauh dari warungnya. Di sini mah waduh. Jauh banget di sini mah ya. Sampai saya juga jalan kaki tadi sampai agak ngos-ngosan, Mak. Sini Nengnya sini. Di sini ya tuh. Ayo sini. Nih. Ada jajanan nih, dikira saya teh mah aku tehnya siapa teteh teh namanya teh? Kakaknya teh kemarin teh. Teh Nita. Nita ya. Teh Nita yang waktu dulu pernah di video juga sama saya ya di sini dan sekarang mah kan sudah menikah. Dikira saya teh masih ada di sini gitu. Aduh. Sekarang cuma ada adiknya satu lagi. Ada lagi ya, jadi emak teh ngerawat adik satu lagi sekarang Maya. Dan kebetulan masih yatim ya Maya, yatim ya, anak yatim. Dan memang dari dulu juga ini rumah udah beberapa kali disut juga Maya. Tuh bocor teman-teman. Di atas mah bolong mah itu di atas mah ya. Bolong-bolong tuh. Miliknya juga udah pada bolong-bolong. Oh iya betul mah ya. Semakin tahun semakin rapuh, semakin roboh. Oh iya benar ini. Ma ini mohon maaf ya Maya. Ada sedikit ya oleh-oleh lah gitu Maya buat emak, buat keluarga emak di sini ya. Mohon ditampi ya sama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Maya. Semuanya pada disehatkan dan mudah-mudahan ada rezeki lagi ke depannya. Nanti saya insya Allah akan main lagi ke sini ke emak ya. Anggap saja saya sebagai saudara emak nih, anak emak gitu kan. Jauh-jauh saya juga ibaratnya dari Bandung ke sini. Aduh harus melewati jalan rel kereta yang sudah tidak digunakan. Iya. Sekarang mah Neng teh kelas 6 SD. Itu kalau sekolah berapa jam Neng ke sekolah? 1 jam. Ya. Jalan kaki ya. Harus melewati rel kereta ya yang tadi saya shoot juga. Harus melewati tebing-tebing juga mah ya. Pegunungan ya, leuweung cenah cek orang Sunda mah leuweung, hutan cenah tah. Aduh, ya Allah perjuangan Neng ya.
Mudah-mudahan Neng teh menjadi anak yang soleha ya, yang pinter, yang berbakti kepada orang tua Neng ya. Doakeun bapaknya ya. Neng teh ditinggal sama bapak teh usia tahun berapa tahun mungkin? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Baru kelas 1 SD. Waktu kelas 1 SD berarti udah 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Dan katanya dimakamkannya juga di sini. Oh ini di depan rumah. Belakang. Oh ini. Ini bukan belakang mungkin mah depan yang depan rumah dari mama. Ini bapaknya, yang ini kakaknya, yang nomor 1. Oh gitu. Boleh ditunjukin Neng, ayo Neng boleh lihat Neng. Ayo Neng yang mana Neng? Mang bingung ini Aa. Punten ya, assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Neng? Kalau ayah yang mana yang bapak? Yang ini. Ya Allah ya Rob. Dek, usia meninggalnya usia tahun berapa mak? Berapa tahun gitu usia abah? 57 tahun. Oh itu kakaknya Neng. Ya putra emak juga mungkin ya. Yang pertama. Ya Allah ya Rob. Jadi dikuburnya nih teman-teman di pas banget di hadapan rumah tuh. Ya, tuh. Ya ini cuma hanya 2 rumah loh di sini. Nggak ada lagi rumah dan memang ada perkampungan di bawah di seberang. Itu jauh sekali dan harus melewati sawah ke bawah ya karena ini tebing nih teman-teman. Tebing sekali nih. Langsung jurang ini dan ke bawahnya pun juga ada kali ya. Ini sangat luar biasa ya. Pemberani ya, luar biasa pokoknya. Dan mudah-mudahan nih teman-teman ya kita doakan sama teman-teman mudah-mudahan diterima iman Islamnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Luar biasa. Nah, ini teman-teman, kalau ini rumah anaknya ya di sini dan ini rumah ibunya di sini ya. Dan kebetulan juga Mak katanya ini juga makam juga, Mak. Ini makam umum apa gimana, Mak? Makam keluarga. Makam keluarga. Mertua, kak ipar. Ada berapa makam ini di sini, Mak? Di sini teh ada berapa ya? Kurang lebih 10. 10 makam. Wow. Oke teman-teman, karena saya penasaran juga, kita lihat ya sedikit ya. Nih teman-teman, jadi biar teman-teman gak percaya juga. Nih, assalamualaikum. Ya ahli kubur punten. Tuh teman-teman, ya ini makam. Dan kebetulan banget ini pinggir rumah emak. Tuh, ya Masya Allah ya Rob. Luar biasa ya di lingkungannya ini. Makam semua. Aduh. Ini boleh ngelihat sedikit dalamnya Neng? Boleh. Sama Neng boleh nih dibawa aja dipegang gini ya ke depan. Nah ininya di sini aja di atas. Nah gitu ya Neng, sok pelan-pelan aja. Nah ini teman-teman ya, bahwa ini lingkungan rumah emak tuh yang tinggalnya berdua. Itu mungkin kamarnya ya Neng ya? Itu kamar. Ya. Ada berapa kamar? 2. Tempat masak juga nih itu dapur ya? Oh bisa dari belakang mungkin kalau dapur rumah. Itu kalau kamar suka bocor juga Mak? Bocor nggak? Dulu mah bocor waktu hari Minggu dibetulin itunya diganti gentingnya. Atasnya Mak? Ya. Wow. Nggak ada itunya tuh, udah nggak ada langit-langitnya rumahnya. Oh iya betul. Ganti ikut ke dalam. Sawer gitu mahnya. Iris kata orang Sunda. Waduh. Iya, mudah-mudahan ya Mak ada rezekinya untuk emak di sini yang tinggalnya mungkin ya terbilang terisolir juga Mak ya. Susah akses jalan teh sinya. Jadi terbatas gitu ya. Jadi makanya kebanyakan di sini sekolahnya pun juga rata-rata sampai SD katanya ya. SD. Karena akses jalan juga ya jauh gitu makanya. Di Dewasa 90% hampir semua lulusan SD. Punya anak 4 semua cuman tamat SD. Jarang-jarang kalau yang punya motor, punya kendaraan mungkin masuk SMP sampai SMA. Emang tapi ke sini masuk motor Mak? Gak bisa kan? Masuk cuman jalan sana jalan. Kebun karet. Asal gak mungkin Mak, iya ngelihat jalannya ngeri gitu, ngeri. Jadi anak mama yang gede. Oh kalau udah bisa mah masuk. Masuk. Kalau nggak hujan. Wow luar biasa ya teman-teman ya.
Karena di sana itu kebun karet tuh di atas ya, di puncak gunung situ. Dan jalannya tanah, semua tanah merahnya. Licin pastinya. Licin kalau hujan. Iya betul. Nah teteh, kalau teteh mah kan menikahnya sama anaknya emak ya. Berarti anak yang keberapa? Nomor yang ketiga. Yang kedua yang ada mah. Oh iya, anak yang ketiga. Ada anak yang kedua. oh yang kedua. Yang Satu mah yang yang pertama kan di mana anak emak kan ada 4 anak ya emak teh? ya, Bandung kerja. sama kerja nama. Semuanya. Ya. Cuma dia mah nggak pulang-pulang. Oh. Yang mana yang pertama gak pulang-pulang? Iya, yang laki satu lagi. Kenapa emak cenah? Tahu. Gak pulang-pulang. Oh, tapi adalah buat apa namanya ngirim-ngirim gitu mah mungkin kabar-kabar. Ada. Ya, kabarnya mah ada. Ya. Cuman uangnya Gitu ya Maya. biasa kalau anak duda mah. Iya, mudah-mudahan ya AA-nya juga yang di sana yang lagi mencari rezeki di Bandung disehatkan Maya. Amin. Dimudahkan rezekinya dan semoga ingat sama emak nih bisa pulang mudik langsung ke sini. Kerjanya di mana Bandungnya mak? Di Holis. Oh di Holis. Iya kebetulan saya juga dari ini sama dari Holis juga Cijerah. Iya Cijerahnya dan main ke sini mau perjalanan saya ke sini itu kurang lebihnya 1,5 jam mak untuk silaturahmi ke emak teh. Untuk melihat emak teh. Aduh ya Allah ya Rob. Alhamdulillah tiasa tepang deui mah nya. Aduh ya Allah. Jadi kalau tidur teh gimana mak kalau tidur? Ini tidur kan ini 2 rumah nih. Cuman sedangkan ini semuanya ada segini nih ya. Ada 4 orang mungkin ya. Tidurnya di mana mak? Di bawah kalau malam mah. Jadi kesini semua. Siang di sini. Oh siang di sini. Karena kenapa mak? Kasihan gak ada temen terus si kancil. Ini dari kecil nggak ada temen jadi ditemenin ke sana. Temenin tiap malam. Kalau ada ayahnya pulang, emak di sini berdua sebungsu. Tapi kalau AA mah AA-nya teteh itu suka pulang ya teh ya? Pulang hari Sabtu pulang. Seminggu sekali. Iya. Oke, alhamdulillah. Kalau yang udah meninggal itu punten mak yang anak yang keberapa? Satu. Oh ke 1. Berarti yang kedua yang ngeduda itu. Yang ketiga nikah sama teteh. Oke, yang keempat Teh Nita yang kemarin ya Neng Nita yang sudah menikah sekarang. Yang kelima ya. Yang kelima Neng ini. Iya luar biasa. Jadi emak itu anaknya 5. Semuanya ya, totalnya ya. Luar biasa. Semuanya mah 7. Oh 7. Semuanya mah. Meninggal 3. Meninggal 3, laki-laki 1, cewek 2. Pertama bapaknya meninggal, terus baru juga 6 bulan, anak yang pertama meninggal. Yang meninggal pertama bapaknya, yang kedua baru juga 3 bulan, status lah gitu ya. Ya, emang. Si emak yang di Cimerang, makan sama garam. Oh makan sama garam. Apa? Ya kalau nggak punya mah ya enggak, sama sekali nggak bekal uang. Aduh, Neng sing pinternya Nengnya. Karena semangat Neng itu wow luar biasa. Baca ini. Ya. Ini dari pemerintahan kayaknya mamanya. Dulu mah asal di sini ya dulu mah ya. Oh Tungku, ini kan Tungku ya. Ya teman-teman, mainnya mereka itu di sini aja, penginten ya. Berempat gini tuh.